Halo, ketemu lagi di Turete, tutorial remeh temeh, produksi Sosianesia Channel. Pada video kali ini, gua akan ngasih tahu gimana caranya membuat extension kabel perpanjangan, kabel ekstensi untuk mic. Dimana biasanya kita punya mic yang kabelnya pendek, tidak sampai ke port yang mau kita tuju. Itu kita butuh kabel tambahan. Biasanya kabelnya lumayan mahal tuh kalau di pasaran, kalau untuk yang bagus ya. Sehingga gue kali ini akan mencoba untuk membuat sendiri kabel perpanjangan yang gue gunakan untuk mic recording yang gue pakai untuk mengisi voice over di video Sosianesia Channel. Untuk bahan-bahannya adalah, yang pertama kita butuh splitter. Splitter ini karena gue menghubungkan mic gue langsung ke port 3,5 mm di laptop atau PC, dan di port itu membutuhkan 4 ring atau TRRS. Kelihatan kan? 1, 2, 3, 4. Jadi bagian ujung paling atas itu bagian kiri, audio bagian kiri. Yang kedua audio bagian kanan. Di bagian yang ketiga dari atas itu adalah ground. Kemudian yang paling bawah atau nomor 4 dari atas itu adalah mic untuk mikrofon. Splitter ini biasanya ada yang bentuknya seperti ini, ada juga yang kabel keluar dua. Itu ada yang satu bagian untuk mikrofon, yang satu bagian untuk headphone. Jadi splitter ini digunakan untuk memisah atau memasukkan jalur mikrofon ke port 3,5 mm yang bentuknya TRRS. Jadi kita masukkan ke dalam splitter ini supaya nanti masuk ke ring yang bisa dibaca oleh komputer atau perangkat lain yang portnya 3,5 mm. Kemudian yang kedua, gue membutuhkan port 3,5 mm. Bisa dibeli di toko elektronik atau kita bisa ambil cabutan dari bekas laptop yang lama atau MP3 player atau peralatan lain yang punya port 3,5 mm. Kemudian yang ketiga, kita butuh jack 3,5 mm. Ini bisa diambil dari earphone bekas. Ringnya ada 4 atau ringnya ada 3. Nah, ini kita gunakan untuk nanti mencolok ke splitter ini. Ini bisa didapat dari earphone, dikupas aja bagian pegangannya, nanti kan keluar seperti ini. Akan dihubungkan ke splitter di bagian yang mikrofon. Nah, kemudian yang terakhir adalah kabel. Gue menggunakan kabel audio. Ini versi pendeknya ya, gua hanya butuh sekitar 50 cm. Kalau semakin panjang jarak yang dibutuhkan atau panjang kabel yang dibutuhkan, itu gunakan yang diameternya lebih besar dan gunakan yang kabel audio karena tembaganya lebih bagus untuk mengantarkan sinyal. Ini kabel Makita, biasanya digunakan untuk earphone atau headphone. Ini harganya murah kok. Kalau per tanggal video ini ditayangkan, ini harganya sekitar antara 2.000 sampai 5.000. Kalau untuk yang lebih besar lagi ada yang sampai 7.000 per meter. Ini yang tipe stereo ya. Oke, kita mulai aja. Langkah yang pertama, kita harus cek dulu hubungan antara jack dari perpanjangan atau kabel ekstensi kita yang akan kita colokkan ke bagian yang mic. Ini ke bagian yang ada gambar mic-nya. Karena ini sudah dikupas bagian belakangnya, jadi kita bisa cek bagian mana yang terhubung. Oh iya, sebelumnya untuk jacknya sendiri, ini di bagian yang terbuka atau di bagian ujungnya jack kabel earphone atau headphone yang akan dicolokkan ke port. Ini ada 4 bagian, di belakangnya juga ada 4 bagian, yang 3 juga sama, nanti depannya 3, yang belakang sini titiknya juga 3. Nah, urutannya adalah yang bagian paling atas itu terhubung dengan bagian paling belakang. Kemudian yang kedua dari atas itu terhubung dengan bagian kedua dari belakang. Untuk yang ketiga dari atas itu terhubung dengan bagian ketiga dari belakang. Untuk bagian yang paling bawah itu terhubung dengan yang paling dekat dengan dia.
Kemudian untuk yang 3, yang TRS, ini untuk audio kiri L terhubung dengan paling belakang. Kemudian yang kedua dari atas adalah audio right terhubung dengan kedua dari belakang. Kemudian ini yang ground, ini terhubung dengan dia. Ini yang TRS, di kabelnya. Sedangkan untuk yang splitter ini sama dengan posisi TRS ini. Jadi kita colokkan dulu seperti ini. Nanti kita uji konektivitas atau hubungan dari bagian yang dimasukkan ke dalam port 3,5 mm di laptop atau PC dengan jack 3,5 mm kita untuk kabel extension. Oke, kita bisa menggunakan multimeter, mau yang digital atau yang analog juga bisa. Setelah gue cek ini, keluar hasilnya, kalian bisa pakai dari apa hasil pengecekan yang gue lakukan. Jadi nggak perlu kalian ngecek-ngecek lagi kayak sekarang. Gue putar dulu ke bagian buzzer, kita hubungkan, kita cari, pertama tempelkan yang di ujung ini untuk bagian yang mic. Ini bunyi ya. Kita cari untuk di bagian ujung belakang terhubung, bagian yang R juga terhubung, kemudian bagian ground tidak, kemudian bagian mix sendiri juga enggak. Kemudian kita cari yang bagian yang ground ini nomor 3 dari atas, 1, 2, 3. Kita cari bagian groundnya. Nah, ini terhubung dengan nomor 3 dari belakang, berarti groundnya sama seperti yang seharusnya, tapi bagian mic-nya dia menggunakan bagian L dan R. Berarti L dan R nya ini gabung untuk masuk ke bagian mic. Jadi kalau misalnya gue gambarkan, oke, gue akan coba ilustrasikan dalam bentuk animasi. Ini adalah port 3,5 mm yang gue sebutkan sebelumnya. Ini yang 5 pin ya bentuknya, yang stereo. Tuh, pinnya ada 5. Pin itu kaki ya. Yang kita butuhkan hanya 3 pin aja sebenarnya. Untuk yang L, audio kiri, R, audio kanan, dan ground. Untuk yang model seperti ini ada murnya tuh. Jadi bisa dipasang di box. Kemudian untuk jacknya, ini untuk yang TRRS, yang 4 ring ya. Kira-kira nanti sambungan kabelnya akan seperti ini. Kemudian untuk yang 3 ring, yang TRS, kira-kira sambungannya seperti ini. Kita mulai. Ini kabelnya kalau kita kupas, karena ini yang tipe stereo, jadi seperti ini nih. Isinya ada 3. Ini diselimuti oleh ground. Kabel ground tuh yang nggak ada kulitnya. Ini setelah dibuka kulit luar, nih nggak ada kulitnya lagi. Tapi yang untuk L dan R nya nih ada kulitnya nih, warna merah dan warna putih, dalamnya tembaga. Nah, ini yang udah gue buka nih bagian ujungnya. Sekarang gue akan buka yang bagian ini. Oke, ini yang kebuka jadi seperti ini. Kita pisahin. Intinya benar-benar harus rapi ya, semua yang bagian ini, yang ground yang kebuka nih, yang serabut. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nggak usah buru-buru. Terus kita lipat begini.
dilinting. Pastikan nggak ada yang ketinggalan. Terus kemudian yang ini, yang merah dan putih, ini juga kita buka. Jadi seperti ini. Sama ya. Oke. Harus rapi ya, jangan sampai ada yang ketinggalan bagian groundnya. Terus kemudian jangan sampai ada yang nempel di antara ground dengan yang putih dan merah ini. Sekarang kita solder dulu untuk bagian ujung yang 3,5 mili, bagian male-nya atau jack-nya. Jangan lupa kasih timah dulu. Kemudian kita hubungkan untuk bagian yang L dan R. Oke, sudah. Kita solder yang bagian portnya untuk bagian ground. Kasih timah dulu. Terus bagian yang L. Kemudian bagian yang R. Oh sorry. Ya kalau nggak salah yang ini R. Kemudian kita solder. Jangan lupa dikasih timah dulu. Kita potong pendek dulu ini kepanjangan. Oke, kita hubungkan ke bagian portnya. Hubungkan yang bagian ground dulu. Kira-kira seperti ini. Yang ini tidak dipakai, yang ini juga nggak dipakai, yang di sebelah sini. Oke, untuk pemeriksaannya kita bisa gunakan mode buzzer tadi untuk memeriksa apakah bagian yang ground dan bagian yang L dan R itu nempel atau enggak, karena akibat kita nyoldernya nih terlalu dekat atau bagaimana. Kita cek dulu. Yang ground tuh nomor 3 dari ujung, 1, 2, 3 nih ground. Kita cek sama L dia nggak nempel, nggak terhubung, sama R juga nggak terhubung. Karena kalau ground nempel dengan bagian L atau R nanti suaranya akan hilang, sama aja dikecilin volumenya. Kemudian kita cek untuk sambungan kabelnya. Untuk yang bagian L yang merah, ujung dengan ujung terhubung. Kemudian untuk yang R nomor 2 dari depan terhubung. Kemudian yang ground terhubung. Oke, berarti sambungan untuk jack ini sudah baik. Nah, untuk bagian yang ini, yang port ini, ground ini terbuka, nggak ada kulitnya seperti warna merah dan warna putih ini. Jadi pastikan ini tidak nempel ke sini dan tidak nempel ke sini, ya. Karena kalau nempel nanti akan percuma, akan hilang suaranya.
Ini kita bisa kasih lem bakar di sini. Kemudian untuk pengecekan yang berikutnya, apakah bagian kabel yang ini dengan kabel yang ini terputus atau enggak. Nah, kita cek aja. Kita cek yang putih dengan yang putih, ya, yang merah dulu deh. Yang merah dengan yang merah. Terhubung ya. Kemudian yang putih dengan yang putih. Mana sih yang putih? Terhubung ya. Kemudian yang ground dengan yang ground. Terhubung ya. Berarti pemeriksaan yang ketiga sudah oke. Termasuk yang terakhir. Kalau sudah, berarti ini sudah bisa digunakan. Seharusnya. Bagian groundnya kita bisa kasih lem bakar di sini. Tutupin aja di sini. Kemudian untuk yang di bagian yang jacknya, kita bisa juga kasih lem bakar supaya nggak nempel juga. Selimuti bagian groundnya. Kita juga bisa selimuti dengan ini selongsong bakar, tapi nunggu ini kering dulu ya, masih basah nih kayaknya. Oke, sepertinya sudah kering, sudah cukup keras. Kalau mau begini aja juga bisa, tapi mungkin biar lebih rapi dikasih selongsong bakar nih. Ini nanti kan dimasukkan ke sini, harus mentok ya. Begini aja udah kuat sih sebenarnya. Kalau silikon dari lem bakarnya bagus, tapi biar rapi aku mau kasih ini, bisa nggak ya? Aku aja nih lem bakarnya meleleh juga nih, seginilah. Wah, nggak bisa masuk lagi. Harusnya tadi nih dimasukin sebelum di solder, masukin dulu ke dalam kabelnya. Oh, sini nggak bisa. Wah, salah nih harusnya nih. Ah, yaudah deh, nggak usah pakai gini-ginian deh. Nggak jadi dipakai. Udah gini aja udah kuat kok. Jadi inilah hasilnya, kabel extension 3,5 mm untuk microphone. Untuk headphone sebenarnya juga bisa, karena ini posisinya L dan R nya ini terpisah masing-masing, jadi ini bisa jadi kabel extension untuk earphone juga. Jadi deh, kabel extension sepanjang sekitar 50 cm. Oke, gitu aja. Sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. See you.
tes 1 2 3 tes tes 1 1 tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes tes 1 2